Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SKB dari Formasi Penjaga Tahanan, yang mana SKB ini yang akan diuji adalah kemampuan fisik dari peserta itu sendiri. Mental dan latihan fisik harus dipersiapkan guna keberhasilan dalam tes SKB dari Formasi Penjaga Tahanan ini. Memang, jabatan penjaga tahanan atau sipir membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tugas pokok penjaga tahanan cukup banyak, seperti melakukan penjagaan, patroli, penggeledahan, pemeriksaan, pengawalan, pengaturan, pengawasan, pengamanan, penanganan huru-hara, pengendalian massa, dan penanganan tempat kejadian perkara. Nah, kawan-kawan, semua ini merupakan menjadi tugas pokok seorang sipir nantinya atau tugas pokok seorang penjaga tahanan. Jadi, kawan-kawan harus tahu apa-apa saja tugas pokok dari penjaga tahanan itu sendiri. Nah, kawan-kawan, untuk mencapai keberhasilan tugas pokok tersebut, perlu didukung oleh kondisi fisik bagi setiap petugas penjaga tahanan, sehingga selalu siap siaga dalam keadaan apapun, mempunyai daya tahan tubuh, dan kekuatan fisik yang optimal dalam melaksanakan tugas nantinya. Ada dua jenis materi dan ujian SKB untuk formasi penjaga tahanan, antara lain yaitu yang pertama kesamaptaan, yang kedua pengamatan fisik dan keterampilan atau PFK. Kedua jenis tes ini kemungkinan akan diujikan dalam SKB tahun ini, jadi kawan-kawan harus persiapkan diri dan fisik untuk tes ini, dikarenakan tes ini memang benar-benar melihat kondisi fisik kita sendiri. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tes kesamaptaan. Kata samaptaan yang memiliki pengertian dalam keadaan siap atau persiapan secara fisik. Dengan kata lain, kesamaptaan adalah kemampuan fisik dalam melakukan suatu kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan keadaan kelelahan fisik. Kesamaptaan jasmani adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi untuk melakukan tugas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti. Nah, kawan-kawan, bentuk ujian dari kesamaptaan ini ada dua jenis, yaitu kesamaptaan A dan B. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kesamaptaan A. Kesamaptaan A ini lari selama 12 menit. Yang diukur di sini yaitu daya tahan otot, daya tahan jantung, pernafasan, dan peredaran darah. Nah, kawan-kawan, lari sejauh dan sekuat mungkin. Makin jauh jarak yang ditempuh, maka makin tinggi nilai yang didapatkan. Nah, yang kedua yaitu kesamaptaan B. Ini bertujuan untuk menguji daya tahan tubuh dengan melakukan 4 gerakan secara berturut-turut dengan rangkaian ujian. Yang pertama, pull up, maksimal waktunya yaitu 1 menit. Gerakan ini mengangkat badan ke atas menggunakan tiang. Ujian ini untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan bagian dalam. Lakukan sebanyak mungkin untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Yang kedua yaitu sit up. Maksimal waktunya yaitu 1 menit. Gerakannya berbaring telentang sambil menekuk lutut dan tangan di kepala. Selanjutnya mengangkat badan ke arah depan. Ujian ini untuk mengukur kekuatan dan daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Lakukan juga sebanyak mungkin untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Yang ketiga yaitu push up. Push up di sini waktunya maksimal 1 menit. Ujian ini untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan bagian luar. Dan juga lakukan sebanyak mungkin untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Yang keempat itu shuttle run. Shuttle run jarak 6 kali 10 meter, yaitu lari bolak-balik sebanyak 6 kali dengan jarak 10 meter, waktu yang tercepat yang memiliki nilai tertinggi.
Ujian ini untuk mengukur kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan tubuh. Nah, jadi kawan-kawan, harus juga kita memperhatikan faktor-faktor dalam ujian kesemaptaan ini, seperti sikap permulaan, gerakan, ketentuan hitungan, dan gerakan yang salah atau tidak dihitung. Jadi, kawan-kawan harus mengetahui ketentuan hitungan serta gerakan yang salah atau tidak dihitung untuk tiap-tiap item tes kesemaptaan. Agar gerakan yang kawan-kawan lakukan itu benar dan mendapatkan hitungan yang tepat. Penghitungan nilai sangat tergantung dengan gerakan yang kawan-kawan lakukan untuk tiap item. Panitia atau penguji hanya akan menghitung gerakan yang sesuai dengan ketentuan. Gerakan yang salah akan diabaikan atau tidak dihitung ya kawan-kawan. Jadi pelajari gerakan agar hitungannya tepat nanti. Nah kawan-kawan, ujian yang kedua yaitu tentang pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi yang pertama tadi yaitu ujian kesemaptaan, yang kedua itu ujian pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, apa-apa saja rangkaian pengamatan atau pemeriksaan fisik yang umum dilakukan? Yang pertama yaitu pemeriksaan urin, pemeriksaan umum, seperti tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan mata dan gigi, pemeriksaan buta warna, pemeriksaan pendengaran. Selanjutnya, pemeriksaan badan secara umum seperti tidak bertato, bekas patah tulang, atau cacat fisik. Nah, selanjutnya yaitu pengamatan keterampilan. Contoh keterampilannya di sini seperti kemampuan bela diri. Untuk pada tahap ini, peserta akan memperagakan beberapa gerakan bela diri seperti kuda-kuda, gerakan memukul, atau tendangan. Nah, keterampilan lain yang mungkin diuji selain bela diri yaitu keterampilan baris berbaris. Nah, selanjutnya keterampilan dasar menembak. Nah, apabila peserta mempunyai keterampilan dasar menembak atau pernah mengikuti diklat, maka hal ini akan menjadi nilai lebih. Jadi, kawan-kawan, keluarkan saja semua keterampilan yang kawan-kawan miliki supaya menambah nilai SKB nantinya. Nah, untuk penilaian, kawan-kawan perlu perhatikan bahwa bobot penilaian antara kesemaptaan dan pengamatan fisik dan keterampilan adalah 50/50. Jadi, kedua hal ini sama-sama pentingnya. Jadi, kawan-kawan harus tingkatkan kedua ujian ini supaya mendapatkan nilai lebih baik. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai seleksi kemampuan bidang untuk formasi penjaga tahanan atau sipir. Nah, memang untuk SKB ini benar-benar menguji kemampuan fisik kita. Jadi, kawan-kawan harus juga mempersiapkan kondisi fisiknya dengan rutin berolahraga dan makan makanan yang sehat, serta asupan nutrisi yang pas, agar nanti saat ujian SKB mendapatkan nilai sesuai dengan harapan. Untuk ini, kawan-kawan, sering berlatih fisik terlebih dahulu sebelum melaksanakan ujian SKB nantinya. Nah, kawan-kawan, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga semua informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Semoga harapan kawan-kawan sekalian terwujud. Dan tetap semangat dalam berjuang. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dulu ya kawan-kawan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.